Oke. Jadi minggu lalu kita udah ada bahasan-bahasan analogi lah. Yang pertama saya kasih tahu ada tentang gelang karet, betul? Bapak Ibu ada masih ingat gak? Yang lainnya apa? Rantai apa? Rantai sepeda, terus daun dan akar, terus satu lagi air putih air putih sama madu ya. Kemarin kita bahas tentang 4 analogi ini, dan hari ini kita akan bahas analogi lagi nih. Bapak Ibu bisa tebak ini apa? HP? HP aja sih. Apa? Gelas. Yang lain? Emang saya jelek itu sampai nggak tahu. Kalau gelas kan dari tempat sampah. Ya. Tempat sampah ya. Bisa. Bapak Ibu sadar atau tidak, benda ini dia hanya akan kita ingat ketika semua benda lain sudah ada. Biasanya kalau kita pindah ke rumah baru nih, terus kita beli peralatan kamar, peralatan dapur segala macam. Nah ini nih, kalau misalkan bungkus-bungkusannya udah selesai semua, nah ini yang baru kita ingat, oh ya tong sampahnya kita beli. Nah ini biasanya jadi benda terakhir yang sebetulnya benda ini sangat amat penting berada di rumah kita. Bapak Ibu percaya nggak? Ada satu wilayah itu ada beberapa penduduknya, itu mereka senang mengisolasi diri, sehingga di kamarnya, di apartemennya atau di perumahannya itu udah seperti gunung itu sampah-sampah di sana. Percaya nggak? Pernah lihat ya berita tentang ini? Nah berita ini terjadi di Jepang. Kita tahu ya, Jepang salah satu negara dengan tingkat kebersihan yang mendunia lah, kita tahu ya. Ternyata ada sebagian besar penduduknya, mayoritas remaja, itu mereka memilih gaya hidup yang lain, yaitu mereka mengisolasi diri karena mereka bukan antisosial ya, maka mereka mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, sehingga bertahun-tahun mereka hidup mengisolasi dan mereka keluar hanya untuk beli makan saja. Sampai satu waktu tetangganya merasa ada bau yang tak sedap, akhirnya diundanglah beberapa dari pemerintahan atau LSM ya sebutnya. Dan akhirnya LSM buka itu pintu, ternyata udah separah banget itu apartemennya. Dan diidentifikasi ada beberapa sampah yang usianya di rumah itu udah 12 tahun. Bayangkan bentuk sampahnya seperti apa. Dan berita ini saya baca itu per 2013 saat itu. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira tumpukan sampah ini mempengaruhi kualitas rumah kita nggak? Sudah pasti ya. Jangankan rumah kesehatan pun juga sama ya. Pertanyaannya, di rumah Bapak Ibu ada berapa tong sampah? 3. Pertama, di kamar ada? Ada. Toilet? Dapur? Sudah 3 ya, jangan bilang ada lagi ya. Ruang tengah? Kan cuma 3, udah 3. Kok itu ada lagi? Ruang tengah sama ruang depan, ruang tamu ya. Ada 5 lah kemungkinan ya. Nah, pertanyaannya, di dalamnya terdapat apa aja kira-kira? Kita bahas ya, kalau di depan itu kemungkinan kalau tamunya perokok ya mungkin ada rokoknya gitu ya. Kalau di kamar kemungkinan cuma tisu-tisu. Kalau di kamar mandi kemungkinan tisu basah segala macam. Di dapur wah itu varian semua tuh. Kita sebutlah yang pertama itu isinya adalah plastik. Pertama adalah plastik, kertas, sisa makanan, tisu ingusan, sama cairan-cairan lainnya. Mungkin cairan dari kecap, cairan dari ya gitulah, yang bumbu dapur lah. Inilah kemungkinan yang terdapat di dalam si sampah ini. Pertanyaan selanjutnya, Ibu dalam satu hari buang sampah berapa kali? Ke mana? Buang sampah di luar. Yang tong sampah di rumah kita itu, di rumah itu, nah buang keluarnya berapa kali dalam satu hari? Sekali. Waktunya sore, pagi, malam. Berarti sampahnya udah menumpuk dari pagi kan? Semisal dari pagi itu ada sisa makanan, tisu ingusan dan cairan. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk, kan Bapak Ibu mau pergi nih, mau pergi kerja misalkan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan agar baunya tak keluar? Tutup ya. Sini kita tutup. Oke, setelah itu Bapak Ibu pergi kerja, pulang malam misalnya atau sore. Bapak Ibu buka, kira-kira baunya masih sama atau lebih parah? Lebih parah ya, baunya menjadi lebih menyengat ya. Oke,
Di sini ada dua kondisi Bapak Ibu sebetulnya. Nah, ada dua kondisi. Yang pertama, ada tipe orang yang bahkan kalau misalkan bertumpuk sedikit tong sampah dia langsung buang keluar. Misalkan dia mau pergi kerja, dia buang dulu keluar. Ada juga tipe yang memang karena kesibukannya sore atau malam aja dia bisa buang itu sampah. Bayangkan kalau setiap hari kita melakukan cara yang sama dan bau yang sama dan bahkan lebih parah dari hari-hari sebelumnya. Maka kemungkinan besar dari dalam sini sudah ada semacam sisa-sisa makanan tadi yang sudah berubah menjadi jamur. Betul ya? Kalau Bapak Ibu buka dalam beberapa jam, kemungkinan sudah beberapa binatang sudah masuk nih. Seperti apa kira-kira? Cicak. Cicak masuk sini. Kecoa. Cicak masuk ini. Cicak kan dinding. Bisa di sini ya. Ya, kecoa yang lebih parah belatung. Nanti ada belatung ya. Oh iya cicak, saya baru tahu loh cicak masuk loh. Dia nyari makanan masalahnya. Ya, ini kemungkinan berisiko nggak, berdampak panjang nggak buat rumah kita? Tentunya iya ya. Nah, dalam kondisi ini Bapak Ibu sebetulnya Bapak Ibu sedang melakukan dua solusi. Yang pertama, karena kesibukannya, kalau konotasi kita di sini untuk kesehatan, karena kita kurang menjaga pola hidup, maka kita memilih cara yang lebih simpel, yaitu untuk menghindari bau, kita melakukan penutupan pada tong sampah tersebut agar baunya tidak kecium dalam waktu sementara. Dalam kategori ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, bagian-bagian yang saya bahas di dalam sini itu sama aja dengan apa yang Bapak Ibu makan. Kita makan sehari berapa kali? Ada yang masih 3 makan? 2? Siapa yang 3? Ibu makan 3? Sama kita. Kawan, saya sama loh. Nah, kita 3 kali. Kalau BRB sehari berapa kali? Sehari. Nah, konteksnya kalau ini tidak dibuang secara terus-terusan, sama aja kita makan banyak nih, tapi kita nggak buang. Apa dampaknya? Pertama, yang masuk ke tubuh kita yaitu racun. Yang kedua, lemak jahat. Yang ketiga, kolesterol. Yang keempat yang boleh bermasalah adalah usus. Kalau usus sudah bermasalah, maka risikonya ke sembelit. Sembelit dari jangka panjang berdampak pada kanker usus. Nah, ini adalah risiko-risiko panjang jika kita banyak memasukkan makanan, tapi kita kurang dalam melakukan pembuangan atau pembuangan kita sedang bermasalah. Ini risikonya. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak menghindari risiko-risiko ini? Pertama, Bapak Ibu tadi ada yang melakukan tutup saja karena saya malas besok aja buangnya, sehingga mulailah ada penumpukan-penumpukan di sini yang tadi kita bahas. Lalu kalau misal penumpukan itu sudah ada, kira-kira Bapak Ibu, contoh kayak Ibu tadi pulang ke rumah, terus pas buka nih kan baunya nggak sedap, otomatis mau ngomong kan harus dibuang. Ini lepas dari kantong kresek ya, jangan bilang ada kantong kresek dulu. Kita bahas cuma tong sampah aja. Otomatis setelah Ibu buang, Ibu harus melakukan pembersihan secara menyeluruh kan, agar sisa-sisa tadi sudah tidak ada. Itu kan? Itu sebetulnya nyaman ya kira-kira kondisi itu. Pas buka bau nyaman kan? Terus pas buang terus habis itu cuci gitu itu nyaman kan? Nggak nyaman ya? Itu tapi itu bagus kan? Dilakukan. Bagus kan? Ini sebenarnya sama Bapak Ibu. Solusi nutup ini adalah solusi sementara. Sedangkan solusi pembersihan ini untuk jangka panjang. Cuman sayangnya ada hal-hal yang tidak nyaman di awal. Tangkap nggak? Apa coba? Apa coba? Oke ya. Jadi agak melibet bahasanya ya. Maksudnya adalah kalau Bapak Ibu berada dalam kondisi ini, maka penutup ini kita sebut namanya obat. Percaya atau tidak, ini hanya dalam jangka pendek. Kita kasih contoh lah, Bapak Ibu yang insomnia, sakit perut atau sakit kepala segala macam, sampai kapan Bapak Ibu minum tuh obat? Ya sampai Bapak Ibu sembuh kan? Pertanyaannya kapan? Ya sampai sembuh. Masalahnya nggak tahu kapan. Tapi masalah yang paling besar adalah ketika obat ini kita konsumsi setiap hari karena kita butuh, nanti akan ada satu masa di mana dia minta tambah dosis. Tuh. Ketika tambah dosis, nanti apa dampaknya? Beralih ke hal-hal lain. Kita tahu lah darah tinggi dalam 20-25 tahun penggunaan obat itu berisiko pada ginjal misalkan. Kita tahu masalah diabetes, terlalu banyak mengkonsumsi banyak obat itu juga ada komplikasi misalkan ke daerah-daerah seperti
dijaga misalnya. Intinya gitulah. Nah ini adalah penutup sementara. Lalu bagaimana dengan yang ini, yang pembersihan dari dalam, Bapak Ibu? Wah ini gak enak ya. Nah jadi sebetulnya dari awal 2024 soalan sembelit ya, dan soalan sembelit ini saya sudah pernah menemukan usia 71 tahun dari usia muda dia sembelit. Itu ada. Dan bahkan saya juga pernah ketemu sama mbak-mbak usia 31 tahun, dia sama mamanya bilang, ini anak dari dia bayi susah BAB. Sehingga dari usia 31 tahun itu dia harus konsumsi fiber dan obat pencahar. Nah yang kedua, yang ketiga ada juga yang 18 tahun susah BAB dikarenakan dia punya masalah stroke. Dan semua masalahnya sama, sembelit, BAB yang nggak bisa keluar. Kalaupun pengen BAB nggak bisa karena ketahan, fesesnya keras banget nggak bisa keluar. Jadi salah satu dari customer ini istrinya itu bukan istri sih, dokternya itu harus cocol-cocol dari bawah biar bisa turun itu fesesnya. Dan sudah sampai ke tahapan itu. Dan satu lagi ada saya kenal 5 tahun kurang lebih dia mengalami masalah sembelit, akhirnya dia terkena kanker dan mau nggak mau harus dioperasi. Setelah operasi pemotongan usus itu dia tetap sembelit sehingga dokter tetap kasih dia obat dan masalahnya ternyata tidak selesai padahal sudah operasi. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi obat ini bantu dalam menekan gejala saja, dia nggak benar-benar membersihkan dari dalam. Lalu orang-orang yang saya ceritakan tadi itu akhirnya gimana? Mereka semua sekarang sudah bisa BAB 1 bahkan 2 kali sehari. Kira-kira kenapa? Iya, terapi. Oke. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Sekali lagi ya. Vibration mikro yang Bapak Ibu rasakan, yang Bapak Ibu terima di tubuh Bapak Ibu itu bantu lancarkan yang tersumbat. Dan dia juga bantu perbaiki sistem saraf yang namanya otonomik. Nah, salah satu masalah sembelit itu adalah gangguan pada sistem saraf otonomik ini. Makanya ketika saraf otonomik kita dibantu, itu sama aja Bapak Ibu membersihkan dari bawah sini. Emang ketika Bapak Ibu mau melakukan pembuangan, Bapak Ibu harus menerima bau yang tidak perlu atau reaksi yang sakit kepala makin sakit, lutut misalkan makin sakit, atau sakitnya berpindah segala macam, atau misalkan nggak bisa tidur, muntah, sebagainya. Itu reaksi awal saja. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin melakukan pembersihan pada sampah ini. Nah, reaksi ini berapa lama? Tergantung. Kalau misalkan keluhannya banyak, maka akan semakin banyak juga reaksinya. Intinya dari sini adalah semakin bersih Bapak Ibu melakukan pembuangan di sini, maka artinya Bapak Ibu harus merasakan banyak reaksi. Dan reaksi di sini dalam tanda kutip adalah reaksi perbaikan. Tentu kita satu sama lain akan merasakan, enggak mas saya udah sebulan tuh nggak ada reaksi terus, itu belum ada perbaikan. Tunggu saja. Kan sebelum ini kan BSD juga melakukan terapi selama setahun di sana. Alam Sutra juga sama. Bapak Ibu ada yang 7 bulan baru merasakan reaksi, 7 bulan ya. Bahkan yang karang 8 bulan. Itu pun perbaikan yang dia rasa adalah gejala kataraknya hilang. Pertanyaannya kalau di 5 bulan pertama dia berhenti, kemungkinan gejala kataraknya masih ada. Nah di sini saya mau jelaskan juga, selama reaksi itu masih ada, terlepas dari susah tidur akhirnya, susah BAB akhirnya, selama Bapak Ibu rutin di sini, maka selama itu juga perbaikan-perbaikan itu akan nanti akan Bapak Ibu rasakan juga. Nanti akan kita kasih lihat ada beberapa Bapak Ibu kita yang satu orang mendapatkan banyak sekali perbaikan. Dan salah satu yang kemarin yang Bu Antek yang lepas obat itu juga salah satu yang paling banyak tuh. Bapak Ibu percaya nggak Bu Antek ini darah tingginya sampai 250. Makanya pada saat itu saya nggak percaya, tapi dia bilang percaya aja lah. Tapi emang setinggi itu dia darah tingginya dia. Dan sekarang saya mau kasih lihat satu testimoni. Ibu ini yang terkena kanker usus yang tadi saya bilang. Jadi dia coba terapi ini dari, Bapak Ibu ingat nggak? Ada satu testimoni yang bapaknya jongkok ini. Ingat ya? Nah ini adalah kakak iparnya. Ini, dengerin ya. Helena